merasa bahagia diajak ngobrol-ngobrol nih sama keluarga Ibnu Khaldun Bogor ya, dengan para muslimah juga dan para mahasiswa terutama yang berkaitan dengan pendidikan agama Islam. Karena saat ini memang banyak tantangan yang kita hadapi dalam menyiapkan generasi, namun tugas kita tentunya akan tetap memperjuangkan bagaimana terjadinya pendidikan yang maksimal bagi generasi-generasi Islam, generasi Indonesia di masa yang akan datang. Mohon izinkan saya, Dr. Intan, untuk share screen ya tentang Diniah Putri. Saya akan sampaikan sedikit sekilas perjalanan Diniah Putri, bagaimana Bunda Rahmah dan bagaimana kita saat ini mengembangkan pendidikan. Diniah Putri pesantren pejuang wanita ya. Jadi memang sekolah ini di kawasannya di Kota Padang Panjang, diapit dari Gunung Singgalang, Gunung Merapi, dan Gunung Tandike. Jadi 3 gunung ini dengan suhunya rata-rata sepanjang tahun ya 18, 20 sampai 22. Kemudian di kota yang kecil ini di area yang tidak besar ya, cuma 5 hektar, maka disinilah ada sebuah sekolah yang namanya Diniah Putri. Diniah Putri ini didirikan oleh Bunda Rahmah Al-Junusiah dengan sebutan namanya Perguruan Diniah Putri. Kenapa pakai perguruan ya? Kalau kemudian di tahun 80 akhirnya banyak menggunakan istilah pesantren. Karena beliau menyiapkan Diniah Putri ini untuk mencetak para guru. Jadi untuk mencetak guru namanya perguruan. Kalau mencetak dokter namanya kedokteran kan gitu ya. Ahli pertanian ya Fakultas Pertanian. Para petani-petani yang canggih itu pertanian. Nah, beliau menyiapkan pendidikan guru. Itu tanggal 1 November tahun 1923. Ya. Nah, yang beliau sampaikan apa? Di tangan perempuan yang terdidik akan lahir generasi berkualitas baik. Jadi inilah moto dari Bunda Rahmah El-Junusiah waktu mendirikan Diniah Putri Padang Panjang. Nah, Bunda Rahmah mendirikan Diniah Putri itu di tanggal 1 November tahun 1993 saat beliau berusia 23 tahun. Jadi kalau kita lihat sekarang ya, di direktori sekolah ataupun madrasah yang ada di Indonesia, berapa sih yang didirikan oleh wanita di usia 23 tahun? Ini di zaman Belanda, ya, di zaman Belanda jangankan wanita, yang kaum pria pun juga susah mendapatkan pendidikan, beliau sudah berjuang mendirikan Diniah Putri Padang Panjang. Dan ini tidak mudah, karena wanita waktu itu juga masih dalam kondisi pingitan dan seterusnya. Nah, beliau terinspirasi oleh kakak beliau yang bernama Zainuddin Labai Al-Junusi. Jadi Bunda Rahmah ini, beliau adalah bungsu dari 5 bersaudara, kakaknya tertua adalah Zainuddin Labai Al-Junusi, yang bersama-sama dengan ayahnya Buya Hamka dulu membangun sekolah Tawalib, ya, Tawalib di Padang Panjang, dan juga ikut di pengajian Suro Jambatan Besi. Dan ini adalah salah seorang pembaharu pendidikan Islam karena beliau yang pertama mencetuskan sekolah Islam itu tidak hanya sekedar duduk halaqah, tapi pakai meja, pakai kursi, bahkan pakai jas, pakai dasi. Beliau yang pertama memulai, dan Bunda Rahmah ikut belajar pada kakak beliau. Kemudian akhirnya di tahun 23 beliau ingin mendirikan sendiri sekolah untuk wanita karena merasa banyak hal yang tidak dapat dibicarakan oleh wanita di hadapan anak laki-laki begitu. Nah, Bunda Rahmah sebagai bungsu dari 5 bersaudara menikah di usia muda, ya. Kemudian tetap belajar, mendapatkan pendidikan dan berguru kepada para ulama besar. Jadi beliau juga seorang ulama. Ya, di antara gurunya adalah ayahnya juga Buya Hamka, ada Syekh Muhammad Jamil Jambi, beberapa syekh di Minangkabau. Sedangkan ayah beliau itu adalah Syekh Muhammad Yunus, adalah keponakan dari Haji Miskin, salah seorang pembaharu Islam di tanah Sumatera, begitu. Dan beliau juga di samping itu mengecap pendidikan kebidanan. Jadi beliau ini seorang ulama, tapi juga seorang bidan, menerima kelahiran bayi. Kemudian juga seorang pejuang, karena Bunda Rahmah juga beliau memimpin pasukan dan mendirikan tentara keamanan rakyat di Padang Panjang sekitarnya. Nah, beliau hidup di 4 masa, masa penjajahan Belanda, Jepang, kemerdekaan, dan masa setelah kemerdekaan, di 4 masa. Jadi kalau dilihat pakaian beliau, pakai selendang itu namanya lilit ya.
kerudung syar'i itu adalah modifikasi. Jadi semua santri Dinia Putri, guru karyawan itu pakaian formalnya seperti yang saya pakai ini. Karena ini yang beliau ajarkan kepada kita cara pakai kerudungnya. Jadi kalau dulu orang Arab pakainya selendangnya agak tidak lebar, ini beliau buat lebih lebar sehingga bisa menutupi dada. Ini di usia beliau 30 tahun, ya Bunda Rahmah. Dan dengan pakaian baju basiba. Baju basiba itu bajunya Minangkabau, tapi justru malah menjadi national dress code ya untuk orang Malaysia gitu. Jadi ada tiga garis di baju itu yang disambungkan, itu artinya bahwa seorang wanita itu harus memikirkan, belajar dari masa lalu, hidup di masa sekarang dan memikirkan masa depan dunia akhiratnya kayak apa. Dan di baju itu pun ada empat sambungan kain sebetulnya di style baju yang sampai sekarang masih menjadi seragam bagi santri Dinia Putri Padang Panjang, bahwa wanita muslimah itu di bawah tangannya selalu terselip bagaimana dia bisa berhadapan dengan yang lebih kecil, yang lebih besar, dengan yang sejawatnya kanan kiri harus mampu. Itu style pakaian yang kita pakai sampai sekarang. Jadi, nah kita akan lihat bagaimana peran Bunda Rahmah di masa Belanda, Jepang, kemerdekaan, dan setelah kemerdekaan. Nah, Bunda Rahmah mendirikan Dinia Putri itu pada tahun 1993. Yang awalnya ini pendidikan 7 tahun yang beliau mulai untuk mencetak guru, ya. Pendidikannya kelas 3, 4, 5, 6 SD, lanjut ke kelas 1, 2, 3 sanawiyah. Gitu. Jadi 7 tahun. 7 tahun. Saya nggak kebayang ya waktu itu bagaimana caranya beliau menyiapkan kurikulum, artinya tamat dari SMP atau MTS itu seseorang sudah matang siap jadi guru gitu. Ini saya sampai sekarang masih memikirkan membangun kematangan seseorang gitu. Ya. Nah, tapi setelah berjalan akhirnya Bunda Rahmah di press itu tingkat sanawiyahnya itu dirampingkan sehingga dari kelas 3, 4, 5, 6 jadikan 1 tahun plus 3 tahunnya SMP, sehingga 4 tahun jadinya diniyah menengah pertama. Dan itu siap jadi guru gitu. 4 tahunnya jadi guru. Kemudian tahun 37, Bunda Rahmah tuh merasa tidak cukup ya seorang guru itu hanya belajar tingkat sanawiyah atau tingkat SMP. Maka beliau dirikan Kuliatul Muallimat Al-Islamiyah pada tahun 1937. Jadi 3 tahun, sehingga pendidikan guru jadinya 7 tahun. Nah, KMI ini yang kemudian akhirnya setelah Indonesia Merdeka itu diadopsi oleh pemerintah menjadi PGA, Pendidikan Guru Agama. Nah, beliau juga di tahun 1924 setelah berdiri Dinia Putri setahun mendirikan Sekolah Menyesal. Apa itu Sekolah Menyesal? Itu sekolah untuk wanita yang sudah terlanjur menikah, karena banyak dulu menikah di usia muda 13 tahun, 14 tahun, tapi belum bisa baca Al-Quran, tidak bisa baca huruf Latin. Maka kemudian beliau mendirikan Sekolah Menyesal, short course ya. Kalau sekarang mungkin paket A gitu. Jadi sekolah itu di siang dan sore hari untuk para kaum wanita. Nah, ini awal-awal pembangunan asrama Dinia Putri. Ya. Dan tahun 30 itu sudah ada konferensi pendidikan untuk santri ya. Tahun 30 namanya Persatuan Murid Dinia School sudah konferensi di Padang Panjang. Nah, banyak saat itu dari kerajaan seperti Sultanan Siak juga mengirim anaknya untuk sekolah ke Dinia Putri, termasuk Panglima Polim dari Aceh juga kirim anaknya ke Dinia Putri ya, banyak dari tempat-tempat lain. Kemudian beliau juga mengirimkan guru-guru yang beliau didik dalam waktu 4 tahun, ada yang 7 tahun itu dikirim ke berbagai daerah termasuk sampai ke Malaysia untuk menjadi pendidik. Nah, apa sih peran Dinia Putri dalam perang kemerdekaan? Jadi saat itu Bunda Rahmah menyiapkan wanita itu. Ketika ditanya ke ibu saya yang cerita ya, ibu saya cucu daripada Bunda Rahmah, ini saya tanya, Bu, kenapa sih Nenek Rahmah mendirikan khusus wanita saja? Lalu kata ibu saya, kata nenek itu, katanya, kenapa boleh fokus wanita mesti dipisah dengan laki-laki? Karena wanita itu akan menjadi istri dan menjadi ibu. Sedangkan laki-laki itu akan menjadi suami dan menjadi ayah. Maka fokus pendidikannya nggak bisa kita gabungkan.
Jadi proses pembentukannya itu berbeda, jadi nggak bisa kita gabungkan, makanya mesti dipisahkan. Kemudian lagi pula katanya kalau anak perempuan digabung dengan anak laki-laki dalam proses pembelajaran sekolah di sekolah menengah, itu anak perempuannya nggak bisa fokus, digangguin terus sama anak laki-laki, katanya begitu. Nah, pada masa kemerdekaan, karena Bunda Rama seorang bidan, jadi beliau mengajarkan kepada muridnya itu satu, wanita ini harus menguasai masalah agama, terutama fikih mar'ah, fikih wanita, kemudian juga masalah tafsirnya hadis Quran terutama. Kemudian beliau juga fokusnya wanita harus menguasai keterampilan rumah tangga karena akan menjadi ibu, menjadi istri, memasak, menjahit dan keterampilan lain, seni juga masuk. Lalu palang merah, ya itu beliau berikan. Dan santri pada waktu perang kemerdekaan itu aktif sebagai petugas palang merah untuk membantu para pejuang. Dan juga Diniah Putri menjadi dapur umum bagi para pejuang bagi tentara kemerdekaan. Dan termasuk juga santri dilatihkan bagaimana cara mendapatkan senjata, lalu menghantarkan kepada pejuang-pejuang kita di dalam hutan itu pada saat masa-masa kemerdekaan. Nah, ini yang kita bandingkan ya, bagaimana keberanian muslimah-muslidah zaman dahulu nih ya, dibandingkan zaman sekarang gitu. Bahkan ada yang ke kamar mandi aja nggak berani gitu. Tapi kalau zaman dahulu itu santrinya malah masuk hutan gitu kan, begitu ya. Malam hari malah masuk hutan, ngantarkan makanan, ngantar senjata. Nah, yang sekarang jangankan masuk hutan gitu. Kalau di asrama kamar mandinya besar, sendiri pun sudah pada ketakutan untuk masuk. Banyak yang santri baru mesti berlatih berani untuk ke kamar mandi. Dan beliau mendapatkan pendidikan formal dari kakak beliau, Diniah Labai Al-Yunusi dan Muhammad Rasad. Kemudian ikut di Diniah School yang didirikan oleh Diniah Labai dan murid langsung dari Syekh Abdul Karim Amrullah, ayahnya Buya Hamka, Tuanku Abdul Hamid, Syekh Abdul Latif Rasidi, Muhammad Jamil Jambe dan Syekh Daud Rasidi juga mengambil kebidanan. Itu setelah beliau mendirikan Diniah Putri Padang Panjang. Beliau mengambil sekolah kebidanan dan menjadi bidan gitu. Jadi sambil ngurus pesantren, praktek jadi bidan dan jadi pejuang. Nah, di masa Belanda ya, beliau mendirikan Diniah Putri dan pada tahun 1928 Bunda Rama ikut memberikan dukungan penuh pada Kongres Pemuda yang melahirkan Sumpah Pemuda. Dan di tahun 32 Bunda Rama itu memimpin gerakan menentang dua peraturan Belanda, yaitu yang pertama adalah ordonansi kawin bercatat, di mana saat itu wanita-wanita atau orang Minangkabau kalau menikah tidak boleh secara adat syariat Islam, tapi harus ikut aturan pernikahan sipil Belanda, dan beliau ikut menentang. Kemudian juga banyak sekolah yang di sweeping oleh Belanda bahwa kurikulumnya tidak boleh berdasarkan yang dirancang oleh kita secara Islam, tapi harus ikut kurikulum Belanda. Dan kalau tidak mau akan ada sanksi dan seterusnya. Dan Bunda Rama sempat menentang dan sempat dipenjara, ya di penjara Simidun di Padang. Nah, kemudian pada masa penjajahan Jepang, ya Bunda Rama menerima Insinyur Soekarno untuk membicarakan tentang perjuangan kemerdekaan Indonesia. Jadi ketika setelah Jepang masuk, Bung Karno diasingkan ke Bengkulu, tapi ada perjalanan ke Sumatera Barat, sempat berjumpa dengan Bunda Rama dan membicarakan juga tentang bendera kemerdekaan kita. Jadi ketika pertama kali kemerdekaan itu pertama kali berkibar merah putih itu adalah di Padang Panjang, sekitarnya adalah di Pesantren Diniah Putri Padang Panjang. Beliau mengibarkan. Dan tahun 43 Bunda Rama menyiapkan murid-murid Diniah Putri sebagai petugas palang merah, tenaga sukarela pertempuran. Kemudian tahun 44 memberikan dukungan penuh dalam Gyudun. Kemudian beliau juga ikut menjadi pengurus ADI, anggota daerah ibu, ya, sampai ke Medan. Jadi pada masa Jepang itu ada wanita-wanita yang dijadikan tenaga bodil oleh Jepang. Gitu. Lalu beliau sampai berusaha membebaskan kaumnya. Kemudian juga beliau juga menjadi anggota peninjau beberapa nih di zaman-zaman Jepang dan menjadi ketua majelis tinggi Islam di bagian kaum ibu di Batipu Sebuluh Koto. Nah, tahun 45 ya, saat kemerdekaan itu bermusyawarah beberapa dan tokoh masyarakat dalam bentuk TKR, maka Bunda Rahmah yang akhirnya menjadi pendiri dan memimpinnya menjadikan Diniah Putri sebagai dapur umum, dan beliau ya mengerahkan semua apa yang beliau miliki,
emasnya semuanya untuk perjuangan membeli senjata, kemudian menyiapkan senjata dan perjuangan. Juga beliau membantu beberapa pasukan-pasukan yang dalam pertempuran untuk kemerdekaan itu. Dan tahun 45 ketika kita merdeka, setelah mendapatkan kabar kita proklamasi di Jakarta, Bunda Rahma langsung pergi ke bilik tenun. Jadi dulu santri itu menenun sendiri kain gitu ya. Ada kain merah yang hampir selesai ditenun, kemudian diselesaikan segera. Kemudian setelah selesai, putihnya apa gitu. Akhirnya putihnya diambillah selendang dari santri yang dilipat beberapa lipat supaya agak tebal mengimbangi kain merah itu, dijahit maka dikibarkan di depan asrama Dinia Putri. Ini background saya di belakangnya, ini merah putih, itu tempat dikibarnya sampai sekarang gitu, di depan asrama kita. Jadi sampai sekarang tiangnya posisinya masih di sana walaupun sudah ganti besinya gitu ya, tapi masih di sana. Nah, Bunda Rahma setelah kemerdekaan, beliau terpilih menjadi anggota DPR RI tahun 55, kemudian dari Partai Masyumi. Kemudian pada tahun 55 beliau Syekhul Azhar berkunjung ke Indonesia dan mampir ke Dinia Putri, ya terkejut ya, ternyata sudah ada sekolah khusus wanita. Sementara saat itu Azhar hanya menerima baru laki-laki saja. Akhirnya Bunda Rahma pun diundang ke Azhar mendapatkan gelar Syekhah, ya, Dr. Honoris Causa. Kemudian di sana beliau mencoba untuk menyampaikan pemikiran dan memohon agar kiranya wanita bisa diterima di Al-Azhar. Nah, akhirnya Dinia Putri mengirim tahun 58, tapi baru mulai bisa masuk yang ke Azhar diresmikan itu tahun 62. Dan Bunda Rahma juga menjadi pengurus Sekolah Tinggi Hukum Pancasila yang sekarang adalah UNI Faisal Andalas. Jadi dulu UNAN atau UNI Faisal Andalas ini adalah embrionya adalah Sekolah Tinggi Hukum Pancasila. Dan Bunda Rahma juga menjadikan kelas Dinia Putri itu di tahun 67 sampai 70 sebagai kelas belajar untuk Fakultas Usuluddinnya YIN Imam Monjol. Itulah cikal bakal kemudian setelah ada di Padang, pindah ke Padang baru menjadi YIN. Jadi Bunda Rahma gerakan beliau dalam perjuangannya baik mengangkat senjata dan pendidikan itu luar biasa kalau saya lihat dari sejarah. Nah, Bunda Rahma memimpin dari tahun 1923 sampai dengan tahun 1969. Nah, apa profil kepribadian yang kita lihat dari sosok Bunda Rahma? Pertama adalah yang namanya komitmen jihad untuk Islam, berjuang untuk Islam, itu luar biasa. Itu nampak sekali pada saat adanya ordonansi kawin tercatat. Dari sekian banyak tokoh-tokoh masyarakat, kalangan pesantren, pada saat itu yang pertama sekali tampil adalah beliau yang menentang. Dan beliau siap berhadapan dengan Belanda. Bahkan saat dibujuk oleh Belanda, diundang ke markas, dibujuk oleh Belanda agar mau menghentikan kurikulum Dinia Putri dan ikut dengan kurikulum Belanda, kemudian dibujuk akan diberikan bangunan, gedung dan semuanya, beliau mengatakan, sampai lapuk pun tulangku di liang kubur, saya tidak akan pernah menerima kerjasama dengan kalian. Jadi itu tegas. Itu akhirnya membuat beliau sempat ditahan kurang lebih hampir 2 tahun, lalu dibayarkan jaminan, akhirnya beliau bisa keluar. Dan kemudian naluri kepahlawanan. Apa itu naluri kepahlawanan? Itu adalah pahlawan itu siapa? Nah, pahlawan itu kan adalah orang yang berani mengambil suatu tempat dan posisi ya, di saat tidak ada orang yang sanggup mengambil posisi itu. Itu pahlawan. Berani mengambil risiko di saat tidak ada orang yang berani mengambil risiko itu untuk sebuah perjuangan. Nah, saya lihat ini terutama ketika pembentukan TKR. Karena di Padang Panjang ada beberapa pesantren juga yang dipimpin oleh para ustadz-ustadz ya berarti kan, para kiai gitu kalau di Jawa. Tetapi ketika akhirnya muncul perdebatan siapa, akhirnya pada saling membagi kepada yang lain, akhirnya beliau mengatakan, baiklah saya akan mengambil posisi ini. Kalau nggak ada yang bersedia, saya akan ambil posisi ini. Artinya beliau berani mengambil satu kondisi yang beresiko ketika orang lain tidak mau mengambil posisi itu. Dan segala konsekuensinya dengan resiko. Ketika menentang Belanda misalnya, ada konsekuensi bahwa beliau akan ditangkap dan seterusnya, itu beliau terima.
Dan beliau melakukannya dengan penuh kesabaran. Itu luar biasa. Bayangkan pada saat itu di Minangkabau ya. Kalau di Minangkabau memang paman atau mama, jadi kakak dari ibu gitu ya. Itu paman atau adik dari ibu. Itu kan punya kekuatan untuk bagaimana kepada kemenakannya. Jadi mama di Minangkabau itu sudah banyak menjodoh-jodohkan kemenakannya dengan saudagar ini, saudagar ini. Tapi akhirnya kemenakannya ini banyak yang tidak mau sekolah, gitu, tidak mau menikah, ingin sekolah dulu. Gitu. Nah, meyakinkan ini, menghadapi para mama pada waktu itu, menghadapi tekanan juga, itu luar biasa, udah sabar meyakinkan bahwa wanita itu harus sekolah. Tidak hanya sumur dapur kasur, tapi harus sekolah, penting sekolah. Bahkan ada kejadian pada saat itu, di mana saat itu santri akan ujian, itu tahun-tahun 30-an peristiwanya itu akan ujian. Lalu ada seorang santri itu dijemput paksa oleh ayahnya pada malam hari. Gitu. Karena besok akan dinikahkan dengan laki-laki pilihan ayahnya. Dan Bunda Rahma sangat marah saat itu. Sampai akhirnya beliau mencoba membela santri ini untuk bertahan, selesaikan dulu ujian sampai selesai, sama ayahnya nggak boleh. Karena saat itu katanya undangan sudah disebar, kemudian rendang sudah masak, kerbau sudah disembelih, rendang sudah masak, dan seterusnya. Nah, akhirnya Bunda Rahma memberikan sanksi kepada daerah itu. Jadi ada sebuah daerah di Sumatera Barat gitu. Seluruh orang kampung Tuan katanya, hari ini saya keluarkan sebagai sanksi bahwa dunia bukan tempat untuk sekedar menunggu dijodohkan gitu, untuk pingitan, bukan, tapi tempat bagaimana wanita dididik untuk menjadi muslimah dan menjadi ibu yang bijaksana. Nah, kemudian pengorbanan, beliau siap mengorbankan waktunya, dirinya, jiwa raganya untuk perjuangan. Optimisme gitu. Beliau optimis gitu bahwa kemerdekaan itu akan datang gitu. Jadi dengan perjuangan kita akan merdeka, kemudian bahwa dengan kerja keras itu kita akan bisa, kalau Allah izinkan akan tercapai. Itu sudah beliau sampaikan. Kemudian kemampuan menghadapi kegagalan. Kalau sekarang kita sebut yang namanya resilience. Jadi apa itu resilience? Seperti karet ya. Karet kalau kita tarik, kita lepaskan, itu seberapa cepat kembali ke titik semula. Itu namanya resilient. Ketika seseorang menghadapi masalah kehidupan, menghadapi tekanan, menghadapi kegagalan, seberapa cepat dia bangkit. Gitu. Jadi tidak penting seberapa dalam lubang engkau terjatuh, tapi yang penting adalah seberapa cepat engkau bangkit keluar dari lubang itu. Nah, Bunda Rahma itu ketika tahun 1093 mendirikan Dinia Putri. Tahun 26, jadi 3 tahun setelah itu ada gempa besar di Sumatera Barat, dan Dinia Putri itu bangunan yang walaupun masih semi permanen, ada yang dari bambu, itu semuanya mengalami kerusakan luar biasa. Beliau tidak berduka cita, tidak menangis. Yang beliau lakukan adalah di usia 26 tahun saat itu, di saat transportasi masih pedati, ya, mobil masih sangat langka, beliau berjalan dari Padang Panjang terus ke Bukit Tinggi, terus ke Medan, Sumatera Utara, terus ke Aceh, menyeberangi Selat Melaka, berkelana di Malaysia, beliau mengajar dari para dermawan, kembali pulang ke Padang Panjang. Ya, membangun kembali Dinia Putri Padang Panjang. Jadi kemampuan menghadapi kegagalan itu luar biasa. Saya tahun 2007 ketika gempa di Padang Panjang terjadi dan juga sekolah kita mengalami kerusakan, saya terbang dari Padang ke Malaysia, naik Air Asia, itu saya menangis gitu. Kenapa? Saya melihat ke bawah itu Selat Melaka gitu. Dulu Bunda Rahma naik apa gitu, melintasi itu. Karena ketika saya berjumpa dengan Tan Sri Aisyah Ghani yang menjadi alumni kita yang menjadi menteri di Malaysia dan juga tokoh dari politik di Malaysia dan menjadi menteri selama kurang lebih 13 tahun ya, menteri sosial. Beliau cerita bahwa beliau untuk ke Padang Panjang itu memerlukan waktu kurang lebih 2 minggu untuk sampai dari Malaysia sampai ke Padang Panjang. Nah, saya membayangkan di tahun 26 gitu, dalam situasi seperti itu, seorang Rahmah Indonesia bangkit dan kembali pulang membangun sekolah yang dia siapkan untuk kaumnya. Kemudian kemampuan menjadi teladan, bahwa beliau sebagai seorang ulama dengan kemampuan yang begitu bisa membimbing para guru dan santrinya, itu luar biasa, memberikan contoh dalam pendidikan. Nah, apa prinsip-prinsip Bunda Rahmah? Bahwa ketika tahun 34 ada yang namanya emansipasi wanita, beliau mengatakan tidak ada emansipasi dalam Islam.
Sebab Allah sudah menjamin persamaan hak laki-laki dan perempuan. Jadi laki-laki dan perempuan dalam Islam itu sama. Yang membedakan adalah ketakwaannya. Jadi dalam soal An-Nahl ayat 97 itu disampaikan bagaimana Allah memberikan pahala yang sama kepada laki-laki dan perempuan. Juga dalam beberapa surat Al-Quran yang lainnya. Jadi tidak ada kondisi di mana wanita akan menuntut hak emansipasi. Karena sudah dibagi. Dan bagi beliau adalah semua wanita itu boleh menjadi apa saja. Menjadi politisi kah, menjadi pengusaha, menjadi dokter, menjadi apa saja. Asalkan tidak bertentangan dengan perannya sebagai wanita dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan tentunya di samping dia jaga kodrat sebagai wanita, dia haruslah punya kemampuan. Itu. Ya, jadi Bunda Rahmah ini membuatkan satu konsep di mana kita wanita harus menyadari gitu. Dari sisi mana gitu kita akan meminta persamaan hak sementara Allah sudah berikan itu kepada kita. Nah, sebelum Bunda Rahmah wafat ya, beliau wafatnya pada bulan Februari tahun 69. Itu pada tanggal 9 Zulhijjah pada saat malam takbir Idul Adha. Pada paginya sampai sorenya beliau memasak rendang, masak gulai, masak kue, masak segala macam sampai maghrib. Kemudian menjelang maghrib itu beliau mandi, lalu sholat maghrib. Setelah sholat maghrib beliau merasa pusing kepalanya, lalu berbaring di tempat tidur. Ada khadimat yang pijit kaki beliau ucapkan syahadat dengan sempurna, lalu beliau pergi untuk selamanya. Lalu yang kakinya lama-lama loh, kok ini dingin, digoncang-goncang, ternyata sudah tidak ada, dipanggil dokter mengatakan sudah berpulang kepada Allah SWT. Nah, di bulan Januari, itu 1 bulan menjelang beliau meninggal, beliau mengatakan kepada guru, ada satu kumpulan buku, tulisan yang saya kumpulkan dan diantaranya adalah beliau mengatakan, guru adalah pengajar dan pendidik, oleh karenanya guru hendaklah mampu melaksanakan kedua fungsi tersebut dengan seimbang, optimal dalam menyiapkan generasi. Nah, yang menarik dari Bunda Rahmah ini adalah di tahun 67 itu beliau mendirikan perguruan tinggi Diniyah Putri, tapi baru yang berjalan sampai sekarang adalah Fakultas Tarbiyah. Beliau mengatakan untuk menjadi guru tidak cukup hanya sampai tingkat madrasah aliyah atau KMI. Guru harus sarjana. Maka disiapkanlah perguruan tinggi Diniyah Putri saat itu diresmikan oleh Bapak Profesor Harun Zain sebagai Gubernur Sumatera Barat. Sementara Indonesia itu Undang-Undang Sisdiknasnya baru menetapkan guru ini sarjana kan baru tahun 2003. Jadi bayangkan beliau majunya berpikir lebih awal dibandingkan dengan kaumnya. Dari negara kita juga beliau jauh lebih awal memikirkan tentang pendidikan. Nah, beliau mengatakan guru itu harus tahu bahwa muridnya membutuhkan yang baik dan yang banyak. Oleh sebab itu, dia harus menyiapkan dirinya dengan yang lebih baik dan lebih banyak. Itu prinsipnya untuk guru. Nah, syarat mengajar. Saya baru bisa memahami ini detail itu bertahun-tahun ya, dari sebuah buku kecil yang saya jadikan buku tentang konsep berpikir beliau itu baru menerjemahkan setelah saya keliling hampir ke 30 negara ya. Saya keliling itu setelah negara ke-28 saya baru paham gitu statement-statement yang beliau sampaikan tentang yang namanya pendidikan. Pertama katanya kalau pengajar, jadi pengajar dan pendidik itu beda. Pengajar itu harus mengetahui dan menguasai apa yang akan diajarkan, satu. Kemudian mengetahui tentang cara mengajar, metodik dan ilmu mendidiknya. Kemudian pengetahuan tentang sifat mental, kesanggupan murid yang akan diajarkan. Jadi harus punya ilmu jiwa pendidikan, ilmu jiwa individu, dan ilmu jiwa kelompok. Bersifat tenang, sabar, simpatik, tingkah laku, kata, tidak gegabah dan tidak terburu-buru. Nah, poin yang di bawah ini saya temukan ketika ke Finlandia, bahwa di Finlandia bahwa pendidikan untuk calon guru itu, poin di bawah adalah yang dikejar, diperbaiki di semester pertama dan kedua dalam pendidikan. Bahkan di tahun kedua pun akan dibangun di situ untuk orang yang mau menjadi guru itu harus betul-betul menjadi pribadi yang tenang, tidak emosional, itu betul-betul dipersiapkan. Gitu. Nah, syarat pendidik itu mengerti akan azas politik pendidikan. Nah, ternyata sama murid itu mesti berpolitik gitu, indirect gitu. Cara kita indirect, bagaimana caranya menyuruh anak tapi nggak langsung gitu. Kemudian memberikan
cara dia mau berubah juga dengan tidak langsung itu bagaimana teknik-tekniknya, bagaimana azas-azasnya. Itu beliau punya konsep-konsepnya. Kemudian tahu cara mencapai tujuan yang dikehendaki oleh politik pendidikan yang dilaksanakan. Jadi ini yang saya terjemahkan gitu. Saya terjemahkan politik ini gitu. Misalnya ketika santri ya kita latih dalam bentuk camp gitu. Dalam bentuk camp itu bagaimana melatih mereka untuk bisa membedakan antara fantasi dan realita. Nah, setelah mereka ada hiking malam, kemudian lewat kuburan, di kuburannya kita taruh ada keranda mayat gitu kan, ada kain putih di sana. Mereka lewat satu orang jarak 30 meter, lalu mereka lewat lari ketakutan melewati itu, tapi mereka berhasil lewat. Nah, setelah selesai kita kumpulkan santri. Kenapa pada ketakutan lari? Kemudian mereka bilang ya kami takut ada apa ya, tergambar yang macam-macam. Nah, besok paginya itu kita bawa mereka kembali ke sana untuk melihat gitu, bahwa ini kuburan, kemudian ini hanya sebuah keranda dan seterusnya. Jadi yang tadi malam itu adalah fantasi yang muncul, sedangkan yang sekarang adalah realita. Nah, itu bagian dari teknik cara mencapai politik pendidikan, membuat anak itu langsung paham apa yang kita mau dalam berbagai macam cara. Kemudian betul-betul sanggup menempatkan dirinya sebagai pemimpin dari murid-muridnya. Jadi untuk guru itu dia harus mampu melewati tahapan-tahapan leadership. Jadi kok di kita di Dinia Putri itu ada 4 level leadership. Yang pertama level 1 itu memimpin diri sendiri, yang kedua level 2 itu memimpin kelompok, grup, yang ketiga memimpin suatu organisasi, yang keempat memimpin masyarakat. Nah, untuk jadi guru dia harus lolos dulu dalam kemampuan satu memimpin diri sendiri. Itu minimum gitu. Jadi kalau dia nggak bisa pimpin dirinya, dia nggak bisa pimpin murid-muridnya. Itu ada yang harus dimiliki oleh para guru. Kemudian bagaimana seorang guru itu menerima amanah dari orang tua. Nah, bagaimana dia memposisikan dirinya sebagai orang tua itu juga perlu proses. Kenapa? Karena saat sekarang anak-anak yang tamat dari perguruan tinggi keguruan misalnya, dengan kematangan emosinya yang masih terproses. Nah, bagaimana kita meng-create mereka untuk memposisikan sebagai orang tua, itu nggak mudah juga training yang kita berikan kepada calon-calon guru yang akan masuk ke Dinia Putri. Kemudian syarat pendidik itu juga punya akhlak yang luhur mulia dan dia menjadi contoh bagi murid-muridnya. Punya tanggung jawab ya kepada murid-muridnya. Nah, yang menarik adalah yang ketiga ini, menjadi pengawas dari kesejahteraan mental dan fisik dari murid-muridnya. Saya lama menerjemahkan ini, mengawasi dalam bentuk apa gitu. Bagaimana caranya gitu. Seperti apa sih pengawasan detail. Yang awalnya beberapa konsep kita coba kembangkan, tapi terakhir di tahun 2014 akhir 2015 kita mewujudkan dalam bentuk kubah kurikulum. Ya. Yang kita sempurnakan sekarang menjadi Quran Sunnah, Qalbu, Brand, Attitude. Al-Quran dan Sunnah memperkuat fungsi kalbu, Quran kalbu memimpin kerja brand melahirkan yang namanya attitude atau karakter. Nah, ini kita punya indikatorsnya 25 yang dilihat dengan mengacu kepada surat Al-Mu'minun, ya. Kemudian dari beberapa surat Al-Quran yang lainnya menjadi indicators. Nah, itu yang dicek selama 24 jam, baik di sekolah dan di asrama. Dan ketika ini sudah jadi, kita baru ketemu dengan Mas Menteri ya, Pak Nadiem yang mengatakan bahwa saat ini penilaian siswa itu adalah diantaranya adalah survei karakter. Jadi survei karakter itu sudah ada di tahun 23 gitu. Yang kemudian Bunda Rahma tegaskan. Nah, kontennya sekarang kita kemas di Dinia Putri dalam bentuk kubah kurikulum. Jadi guru tuh harus tahu murid-muridnya itu delay apa enggak gitu. Contohnya aja misalnya Bu Intan ya di asrama itu. Saya kan mengamati pola tahapan perkembangan karena juga belajar neuroscience itu bagaimana cara perkembangan otak manusia. Nah, ketika saya observasi di baby house gitu, lihat anak toddler 14 bulan, dia lewat, kemudian ada 14 bulan ini lewat, lalu ada yang lebih besarnya anak toddler lagi main microplay, dia belanja buah gitu ya, lewat dalam permainan jadi TK itu. Yang ini lewat karena dia mau ke kamar mandi, dipegang sama guru. Ketika dia lewat itu, dia enak aja ngambil mainan anak toto tanpa izin gitu, lewat tanpa izin. Saya langsung tersentak di situ. Oh, berarti orang yang ngambil punya barang orang lain tanpa izin berarti 14 bulan. Gitu. Tahapannya 14 bulan. Gitu. Nah, ini kan menjadi catatan gitu.
Jadi kalau ada anak yang masuk ke pondok kemudian umurnya 12 tahun, pakai sendal tanpa izin, ambil barang teman tanpa izin, pakai sabun teman tanpa izin, ini 14 bulan. Gitu. Karena logikanya dia seharusnya di usia 5 tahun sudah harus selesaikan itu. Nah itu contoh dari temuan-temuan yang kita lakukan, yang kita pelajari dan kita dapatkan tentang yang namanya pengawas dari kesejahteraan mental dan fisik. Gitu. Fisik itu speed motoriknya itu seberapa lama. Gitu. Jadi kita ada santri itu di kelas 11 ya, berarti kelas 2 aliyah itu makannya lama, jalannya lama, semuanya lama gitu. Akibatnya banyak program dia tertinggal. Nah itu berarti fisiknya tidak di usia itu. Maka dia pun kita latihkan program bayi lagi, melangkak lagi, program lagi, sehingga akhirnya speednya bisa meningkat. Gak kebayang itu kalau jadi istri, dengan speed seperti itu, punya anak bayi, hamil, suami dilayani lagi, mertua datang, kebayang nggak tuh? Motong bawangnya pelan-pelan, ngangkatnya, waduh, itu bisa kiamat ya, bisa nggak sabar suaminya panggil GoFood aja kali gitu ya, nggak sabar nunggu sarapan. Nah ini persoalan yang kita temukan. Jadi saya setelah keliling dunia baru mengerti konten yang dibikin Bunda Rahma secara real itu yang sekarang kita buat jadi Nina Putri Padangpanjang dalam kubah kurikulum. Kemudian juga pengembangan aman dari orang tua. Jadi dia harus tahu latar belakang murid. Jadi kalau kita sebelum santri masuk itu sudah tahu tahapan perkembangannya di mana, kondisi fisik seperti apa, dan bagaimana program yang kita siapkan untuk mereka. Nah, kemudian guru itu tidak hanya pendidik dan pengajar, tapi juga mubalighah. Ya. Nah, maka guru itu harus punya pengetahuan umum yang luas, baik ilmu alam, politik, sosiologi, dan sebagainya. Jadi semua guru di Nina Putri saat itu, di samping dia mengajar paham materi yang dia ajarkan, dia kuasai, dia harus menguasai materi lain, yaitu materi IPA, politik, sosiologi. Kemudian juga cabang ilmu jiwa sosial, jiwa etnik, ilmu jiwa kriminal, dan sebagainya. Nah, saya tuh dulu berpikir, saya pulang ke Padangpanjang tahun 2003 gitu. Saya mikirnya lama waktu itu. Kenapa ya guru mesti begini gitu? Kenapa sih Bunda Rahma tuh mengharuskan guru seperti ini gitu? Kenapa dulu guru digembleng seperti ini? Akhirnya saya sekarang baru paham gitu. Coba kita lihat ya, berapa banyak guru SD misalnya yang kerepotan saja di wali kelas, guru kelas. Dia mesti ngajar matematika dia, IPA dia, semuanya dia, agama dia, ngaji dia, semuanya dia. Lalu sebagai seorang ibu juga harus paham membaca peta situasi sekarang. Jadi makanya ini juga kita lakukan di Nina Putri. Semua guru-guru umum kita itu diketemukan setiap minggu dengan guru-guru agama kan gitu. Ada share gitu. Guru agama mesti ngerti IPA, ngerti sains, ngerti ekonomi. Juga guru-guru ekonomi, IPA itu mesti ngerti fikih, tafsir, hadis, semuanya harus ngerti. Nah, tapi dari semua itu yang baru terjawab oleh saya di tahun 2017 kalau nggak salah. Itu bahwa guru itu harus punya ilmu jiwa kriminal. Itu baru terjawab setelah tahun 2017 saya ngambil grafologi 2 level. Ya, grafologi. Bahwa dari tulisan seseorang itu akan bisa terlihat orang ini nanti di usianya ke depan kalau dia menghadapi tekanan hidup, dia marah atau apa, bisa jadi kriminal enggak gitu. Itu bisa terbaca dari tulisan gitu. Nah, makanya ketika saya coba lihat kembali konsep ini, saya belajar grafologi, saya langsung istighfar. Ya Allah, betapa lamanya memahami isi kepala seorang Rahma Indonesia gitu. Jadi kalau kita suruh santri nulis, kita bisa baca. Dia nanti kalau marah ini bisa begini, kalau dia kecewa dia bisa begini. Maka dari usia remajanya kita bisa bimbing dia untuk tidak menjadi seorang kriminal. Nah, itu luar biasa peran seorang guru. Nah, kita bicara alumni ya. Alumni kita banyak sekali sudah sejak tahun 23 itu dimulai, mungkin kemudian di tahun 30-an sudah mulai ada alumni gitu. Nah, angkatan pertama itu adalah Rasuna Said ya. Sudah jadi pahlawan nasional. Jadi beliau murid pertama tapi kemudian langsung jadi guru di Nina Putri Padangpanjang sekaligus menjadi sahabat Bunda Rahma Indonesia. Nah, kemudian satu angkatan dengan Ibu Rasuna Said itu adalah Ibu Siti M. Nur. Beliau adalah ibunya Pak Taufik Ismail. Masih ada yang tahu ya, sastrawan kita, Pak Taufik Ismail. Nah, ini satu angkatan dengan Ibu Rasuna Said. Nah, Ibu Siti M. Nur ini atau teman-temannya menyebutnya Ibu Tinur. Gitu. Tamat di Nina Putri, menikah dengan ayahnya Pak Taufik,
kemudian berjuang melawan Belanda, dibuang ke Pekalongan. Nah, tapi tahun 45 ketika Indonesia merdeka dan RRI didirikan itu, ibunya Pak Taufik ini menjadi penyiar RRI dalam bahasa Arab di tahun 45, 46, 47, 3 tahun. 3 tahun itu menjadi penyiar RRI dalam bahasa Arab sehingga informasi kemerdekaan itu sampai ke Palestina dan Mesir dan akhirnya diakui kemerdekaan kita. Nah, saya membayangkan gitu kemampuan untuk menjadi seorang penyiar internasional. Kemudian beliau dengan ayahnya Pak Taufik sempat diminta untuk berjuang menjemput senjata 7 kapal ke Singapura untuk menghadapi kemerdekaan itu. Bayangkan menjemput senjata 7 kapal gitu. Memimpin kapal bersama suami dalam keadaan hamil. Dalam keadaan hamil, bayangkan. Jadi saya berpikir ya, ini didikan perjuangan itu luar biasa. Bagaimana Bunda Rahmah menurunkan pemikirannya, giroh juangnya kepada muridnya saat itu. Dan bisa kembali membawa senjata untuk bangsa ini. 7 kapal, kapal layar yang masih ada, itu masih ada pakai tirai dari kainnya itu. Itu ibunya Pak Taufik Ismail. Nah, juga kita mengenal ada 2 tokoh ya yang cukup juga sangat dikenal. Pertama Ibu Aisyah Amini, semuanya tahu beliau seorang Singapodium dari P3 dulunya dan memimpin Komisi Hankam saat itu di DPR selama 10 tahun. Dan si Aisyah Ghani, beliau yang menjadi tokoh wanita UMNO, kemudian menjadi Menteri Sosial Malaysia kurang lebih ya sampai tahun 80-an gitu. Juga ada Datin Sakinah Junaid di Malaysia juga gitu yang menjadi pendirinya untuk PAS, Muslimat PAS gitu. Banyak sekali yang kita kenal tokoh-tokoh pejuang-pejuangan yang lahir dari Diniyah Putih Padang Panjang. Jadi sebagai pesantren pejuang wanita, ini tidak hanya dalam konteks kemerdekaan. Setelah kemerdekaan pun juga kita lihat banyak tokoh-tokoh yang lahir. Kalau hari ini mungkin kita kenal ada yang menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPD RI, ya, di Sumatera Barat ada Ibu Emma Yohana misalnya. Kemudian pengusaha ya itu juga pejuang di bidang ekonomi Islam. Kita kenal Ibu Hati Subakat dari Wardah ya, yang membangun Wardah untuk kosmetik halal. Gitu. Beliau mengecap pendidikan diniyah menengah pertamanya di Padang Panjang walaupun masuk nanti lanjut ke SMA dan di ITB melanjutkan sekolahnya. Nah, juga banyak tokoh yang lahir dari Diniyah Putri sampai hari ini kita terus menyiapkan konsep itu. Jadi kalau ada yang bertanya Diniyah Putri sekarang itu konteks kurikulumnya seperti apa? Itu yang kita menggali kembali kemudian mengembangkan apa yang sudah Bunda Rahmah gariskan, terutama untuk menyiapkan para pendidik dan muslimah-muslimah. Nah, ini saat ini Diniyah Putih Padang Panjang, ya, jadi masih ada asrama depan yang kita pertahankan sampai hari ini, ya. Nah, Diniyah Putri membangun yang namanya Kubah Kurikulum yang saat ini, ya. Al-Quran Sunnah, Kalbu, Brand, Attitude. Artinya Al-Quran dan Sunnah itu membangun kalbu, kemudian memimpin kerja otak, maka hasilnya akan terlihat dari attitude yang baik akan muncul akhlak. Jadi kalau ada seseorang yang bermasalah secara akhlak, attitude-nya, secara karakternya, berarti ada persoalan di kalbunya, kemudian juga di sistem kerja otaknya, sehingga akhirnya keluarlah attitude yang tidak pada tempatnya. Itu yang kita pelajari dari konsep yang kita bangun sekarang di Diniyah Putri. Nah, ini dengan konsep ini kita mengembangkan untuk bisa mengejar santri kita tetap punya kemampuan yang kuat tentang perannya sebagai wanita, sebagai ibu, sebagai warga negara yang baik. Kalau kita datang ke asrama Diniyah Putih Padang Panjang akan tertulis yang Bunda Rahmah tuliskan di situ. Tujuan dari didikan Diniyah Putih adalah untuk melaksanakan pendidikan Islam berlandaskan ajaran, melaksanakan pendidikan berdasarkan ajaran Islam untuk membentuk putri yang berjiwa Islam, ibu pendidik yang cakap, aktif bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat dan tanah air sebagai dasar pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat masuk ke Diniyah Putri, mereka menjadi santri yang jiwanya Islam. Artinya apa? Mereka menerima Islam secara kafah.
mereka bahagia jadi orang Islam. Mereka menikmati hidupnya dengan menjalankan semua aturan Islam dengan bahagia. Dan begitu mereka keluar dari gerbang Diniyah Putri, dia siap menjadi ibu pendidik yang cakap, aktif, bertanggung jawab terhadap tidak hanya pada keluarganya, tapi juga kesejahteraan masyarakat dan tanah air sebagai dasar pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ibu rumah tangga itu adalah karir gitu. Itu pilihan karir. Maka walaupun ibu rumah tangga, dia tetap memikirkan mungkin pengajian di sekeliling rumahnya, bagaimana dia membimbing masyarakat di sekelilingnya, itu tetap ada, dan kepedulian kepada bangsa. Nah, ini pun tetap kita lanjutkan bahwa semua santri kita juga ada program terus untuk memahami kondisi bangsa. Jadi di Diniyah Putri mereka ada punya camp, super camp, mereka diperkenalkan saat mereka baru masuk itu mereka sudah diperkenalkan 125 prodi di perguruan tinggi, kemudian nanti dari prodi itu ada 10 karir, bahkan mereka akan mengenal 1.250 karir. Lalu nanti mereka akan menyiapkan dirinya akan menjadi siapa. Jadi misalnya kalau dia ingin jadi ulama, itu di bidang apa, dia ingin kekhasannya di mana. Mungkin ulama di bidang tafsir gitu. Tapi nanti karakternya sebagai apa. Tambahan ilmu yang dia akan miliki apa. Misalnya seorang ulama tafsir yang punya ilmu tambahan manajemen keuangan gitu. Karena nanti dia harus tahu saat dia mendirikan pesantren. Dokter juga harus punya ilmu apa gitu. Kalau dia ingin jadi dokter, ahli bedah kah atau dokter jantung kah gitu, itu harus jelas. Akan buka rumah sakit di mana, akan menerima pasien di negara mana gitu. Tapi di samping dokter, di samping ulama, pengusaha, jadi apapun, maka dia juga punya pilih pada bangsa. Silakan masuk ke partai politik gitu, yang tidak dilarang di negara kita. Nah, kalau dia masuk ke DPR, misalnya jadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dia harus tahu. Nah, kalau dia ahli pertanian, dia akan di komisi berapa? Kalau dia dokter, dia di komisi berapa? Apa yang dia pikirkan tentang bangsanya? Gitu. Nah, itu dilakukan setelah mereka camp biasanya. Nah, setelah mereka camp, lalu kita kasih camp lagi leadership, maka mereka akan acting sesuai dengan posisi mereka pada saat itu. Jadi di aula itu nanti akan ada label-label nama. Ini rektor, ini pengusaha, ini ulama dan seterusnya, itu akan memikirkan kondisi negara seperti apa. Itu ada kita buatkan simulasi. Jadi ini program rutin. Nah, kalau sekarang ke Diniyah Putri Padang Panjang akan nampak banyak bendera-bendera. Kenapa banyak bendera-bendera? Orang suka bertanya, itu negara-negara apa, Bu? Kita pergikan setiap hari 40 negara bendera-benderanya. Jadi waktu tahun 2008 saya diundang George Bush ke Amerika. Kemudian saya mengunjungi banyak sekolah di Amerika. Dan saya terkejut gitu, bahwa anak-anak Yahudi disiapkan untuk bisa menguasai dunia. Kalau kita tanya anak SD, tanya, kamu mau jadi apa? Saya akan menguasai otomotif di Asia Tenggara. Itu jawabannya. Gitu. Wah, yang lainnya mereka sudah punya target-target di jangka panjang. Maka saya pulang, kita kemas lagi kurikulum Diniyah Putri Padang Panjang. Kalau nantinya negara kita ini akan menjadi negara yang orang-orang warga negara manapun masuk, yang jelas anak-anak Indonesia tidak boleh menjadi budak mereka. Nah, itu yang kita persiapkan kepada mereka wawasannya. Makanya anak-anak juga punya program-program luar negeri yang untuk memperkaya wawasan mereka. Jadi, nah, dari kubah kurikulum semuanya membangun santri untuk menyiapkan 3 karakter santri yang kita siapkan. Yang pertama adalah ahli ibadah dan berakhlak karimah. Yang kedua, kuat dan tegar sebagai wujud Allah. Yang ketiga, cerdas sebagai khalifah. 3 karakternya yang kita siapkan, dan ini bukan hal yang baru. Gitu. Ini kita rumuskan sejak saya pulang ke Padang Panjang 2003. Setelah saya menggali apa yang dipikirkan Bunda Rahmah, apa yang Bunda Rahmah lakukan, apa program yang beliau buat, apa ending yang beliau inginkan dari seorang wanita muslimah. Maka ternyata 3 karakter ini yang menjadi bingkai buat anak-anak kita di Diniyah Putri Padang Panjang. Nah, ahli ibadah dan berakhlak karimah itu artinya bahwa mereka punya akidah yang lurus dan benar gitu. Punya akidah yang lurus dan benar, kemudian punya ilmu yang memadai untuk melaksanakan ibadah wajib dan sunnah. Jadi semua yang dilakukan itu kesini muaranya. Nah, ini tercermin dalam sikap apa? Ikhlas dan takwa. Ibadahnya karena Allah, semuanya untuk Allah, dan dia takwa. Dia bisa taat menjalankan semua perintah dan menahan mengendalikan dirinya untuk tetap istiqomah di jalan Allah. Kemudian berakhlak karimah, maka harus jujur, dia hormat, ramah,
berpikiran positif, rendah hati, kasih sayang, ini semuanya menjadi program untuk standar yang kita siapkan. Nah, kemudian tidak hanya itu, wanita itu tidak cukup dia ahli ibadah, berlaku karimah, dia harus kuat gitu. Kuat dan tegar sebagai mujahid Allah. Kenapa? Karena dia wanita. Dia akan jadi ibu, jadi istri. Apapun yang terjadi pada suaminya, apapun yang terjadi pada keluarganya, maka dia harus siap menyelamatkan anak-anaknya. Dia harus tangguh, dia harus kuat. Maka ini kita buat mereka, anak-anak itu satu indikatornya pantang mengeluh, pantang putus asa, pantang menjadi beban bagi orang lain, memahami risiko, dan siap menghadapi segala persoalan kehidupan. Jadi santri saat camp itu kita sudah kenalkan. Ananda kalau sekarang di mana semua masalahnya? Sama saudara, sama siapa lagi? Sama sepupu, sama siapa lagi? Sama teman, siapa lagi? Sama guru, sama paman, sama nenek, kakek. Itu akan menjadi sumber masalah kalau tidak bisa berinteraksi dengan baik. Tapi kalau nanti setelah tamat, kalau kerja, berarti dengan atasan. Kalau bersuami, dengan keluarga suami, dengan ipar. Nah kalau kuliah sambil kerja, wah itu sumber-sumber persoalan mereka sudah kita perkenalkan dan bagaimana mereka siap. Nah maka untuk menghadapi itu mereka harus jadi orang yang selalu syukur, sabar, istiqomah. Itu yang kita siapkan sikapnya untuk mereka. Nah tapi nggak cukup ya. Tadi dia menjadi ahli ibadah, berlaku karimah, kemudian juga kuat dan tegar sebagai mujahid Allah. Yang ketiga, cerdas sebagai khalifah. Artinya mereka punya satu blueprint rancangan masa depan yang terukur. Itu anak sudah punya. Jadi santri yang masuk tahun ini 2020 sudah menyiapkan blueprint mereka sampai tahun 2045. Itu sudah mereka siapkan. Di tahun 2045 ke atas sudah siap ya. Berarti aku tahun 2045 aku jadi dokter spesialis ini. Tapi karakterku begini, sikapku begini, aku menciptakan rumah sakit, aku menciptakan obat yang baru, aku gini-gini, aku mendirikan pesantren juga, itu sudah siap. Aku jadi anggota ID atau ketua ID, aku juga dosen di fakultas kedokteran, gitu ya. Aku anggota DPR itu sudah disetting. Aku jadi ulama wanita, kemudian menghasilkan kitab apa yang aku tulis, misalnya seperti lalu mendirikan juga lembaga tahfiz-kah, pesantren-kah, terus aku rektor juga di perguruan tinggi, juga sekaligus punya bisnis halal gitu ya, itu sudah mereka desain ya, sejak dari sekarang sampai jadi 25 tahun yang akan datang. Nah, kemudian dari situlah kita buatkan program edutur mereka ya, baik ada yang kalau tingkat di sanawiyah mereka masih dalam negeri, jadi masih di Jakarta, Bandung, Bogor itu wajib mereka harus tahu negaranya, ke DPR, MPR, ke Bursa Efek, mereka ke pabrik sepeda motor, ke perusahaan, ke pabrik kosmetik misalnya, kemudian ke percetakan uang semua, kemudian ke berbagai kampus, pusat-pusat bisnis, mereka sudah harus pahami segala macam yang berkaitan dengan karir-karir yang mereka akan lihat ke depan. Gitu. Lalu di kelas 9-nya atau kelas 3 sanawiyahnya atau SMP-nya mereka ke Jakarta, Singapura, Malaysia. Itu sudah mulai perbedaan antara dua negara. Kalau di kelas 10 itu programnya ke Jepang. Nah, kelas 11-nya mereka ada program lagi ke Timur Tengah, ada yang ke program bahasa Inggris baik di Malaysia dan Timur Tengah, ada yang ke Eropa, itu adalah opsional. Jadi tapi semuanya kita kemas itu tetap mengacu kepada blueprint yang mereka siapkan. Jadi kita perkenalkan itu. Dan kita ada kurang lebih 48 ekskul untuk membackup anak-anak. Nah, kemudian mereka harus cerdas secara akademik, punya nilai yang baik untuk mampu masuk di berbagai perguruan tinggi tingkat dunia. Yang ketiga, dia harus cerdas emosional. Itu siap menjadi leader masa depan yang mampu mengatasi berbagai persoalan pribadi dan sosial. Kemudian cerdas spiritual untuk menjadi muslimah yang kafah, persiapan menjadi ibu yang solehah, bijaksana dan mulia. Jadi bahkan yang kalau mau tamat kelas 12 itu ada solehah camp, termasuk bagaimana men-screening calon suami gitu ya. Itu juga diajarkan, memenuhi rumah tangga gitu ya. Jangan nanti kelihatannya kan indahnya 40 hari gitu. Hari ke-41 bagaimana menghadapinya, bagaimana memahami karakter, dia harus siap gitu di usia muda gitu. Kemudian ini muncul dalam sikapnya yang bermutu, bicaranya bermutu, pakaiannya bermutu, yang dia kerjakan itu bermutu, lalu
pikirannya yang dia pikirkan bermutu gitu ya. Dia bersih, baik secara abstraknya, pikirannya bersih, sikapnya bersih, lingkungannya bersih, dia khusyuk, tanggung jawab, rajin, dan qanaah. Nah, ini kita kemas bahwa apakah yang membedakannya gitu dengan mungkin sekolah yang mix laki-laki dan perempuan. Jadi kalau di Dinia Putri, anak-anak dalam leadership kita udah kasih tahu ke mereka. Ananda, kalau tidak menjadi wali kota, dirimu akan menjadi istri wali kota. Kalau tidak menjadi gubernur, kamu akan jadi istri gubernur. Kalau kamu tidak jadi presiden direktur, kamu adalah istri presiden direktur. Kalau kamu nggak jadi menteri, kamu istrinya menteri. Bahkan kalau kamu bukan presiden, kamu adalah istri presiden. Itu mungkin. Maka tolong siapkan dirimu sebaik mungkin untuk mendampingi laki-laki hebat dan terbaik Indonesia di masa depan. Jadi itu yang kita kemas ke mereka. Bahwa mereka harus berahli ibadah, punya akal karimah, kuat dan tegar sebagai mujahid Allah. Apapun badai rumah tangga mereka harus siap. Dan cerdas sebagai khalifah. Nah, itulah konsep Dinia Putri saat ini ya. Tak terasa nih Bu Dr. Intan ya yang kita kembangkan sekarang. Ya, demikian. Ya. Nah, ini mungkin beberapa kunjungan-kunjungan anak-anak ke lab ya. Memahami lab bioteknologi, kemudian juga berbagai kunjungan kampus-kampus itu yang program anak-anak kita. Demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.